Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, imsak itu secara bahasa, imsak itu artinya menahan. Tapi kalau imsak yang dimaksud dalam masalah Ramadan, puasa, imsak itu artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Kalau kita artikan imsak seperti itu, maka imsak itu waktu yang benarnya adalah waktu subuh. Karena waktu di mana orang harus menahan diri dari untuk berpuasa, menahan diri dari segala hal yang batalin puasa itu mulainya waktu fajar. Kata Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sampai nyata garis putih, yaitu terbit fajar shadiq di antara ruang hitam di langit ketika fajar. Jadi maksudnya fajar shadiq. Kalau kita artikan imsak sebagai menahan diri dari makan minum, ya mulanya waktu subuh begitu. Maka imsak itu memang adalah waktunya waktu subuh, karena imsak artinya menahan diri dari segala hal yang batalin puasa, dan kita mulai menahan diri tidak boleh makan minum dan segala hal yang batalin puasa mulainya waktu subuh, bukan sebelum itu. Nah, tapi apa yang terjadi di Indonesia, saya kira bukan cuma di Indonesia, di beberapa negara pun mempraktekkan itu. Jadi kemudian waktu menahan dirinya agak dimajukan sebelum waktu subuh. Kalau di Indonesia 10 menit begitu ya. Karena mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat hadis ini teman-teman yang dirahmati Allah, Sayyidina Anas itu pernah ditanya oleh seseorang, karena beliau mengatakan kita pernah sahur bareng Nabi, tasaharna ma'an Nabi, kata Sayyidina Anas. Kita tuh kemarin pernah loh sahur bareng Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Anas kan termasuk orang yang membantu Nabi sehari-hari di rumahnya Nabi. Jadi beliau tahu kegiatan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mengatakan demikian, ditanya oleh yang lain, kam kana baina dzalik, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan waktu subuh? Maksudnya selesai sahur datang ke sholat subuh, sampai sholat subuh tuh waktunya berapa jarak? Jaraknya berapa waktu? Kata Sayyidina Anas, qadra khamsina ayah, sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat. Artinya Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad pun sudah imsak, sudah menahan diri dari makan minum, dari berhubungan badan, menahan diri dari segala hal yang batalin puasa sebelum waktu subuh datang. Berapa jaraknya? 50 ayat. 50 ayat sebelum waktu subuh Nabi Muhammad sudah imsak, sudah berhenti makan minum. Berapa kalau 50 ayat kita konversi? Ya konversi yang masyhur di Indonesia ya sekitar 10 menit begitu ya. Maka itulah kemudian ada imsak, yang sejatinya imsak 10 menit sebelum azan itu ngikutin Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pun sudah berhenti makan, sudah imsak 50 ayat sebelum azan, artinya 10 menit sebelum waktu subuh. Maka itu yang makna yang sejatinya atau nama yang benar untuk waktu ini adalah tanbihul imsak. Tanbih itu peringatan, imsak tentang imsak. Jadi berhentinya seseorang sebelum waktu subuh datang itu sebagai peringatan. Peringatan, bentarlah waktu subuh, ayo makannya selesaikan. Jangan sampai nanti waktu subuh datang, itu waktu dimana sudah nggak boleh makan minum, ente masih makan, kita masih minum, kita masih teledoran saja. Maka dikasih waktu tanbih. Waktu tanbihnya sebelum waktu subuh. Kenapa ada waktu tanbih? Contohnya dari Nabi Muhammad tadi. Nabi Muhammad sebelum waktu subuh sudah imsak, sudah berhenti. Jadi apa yang ada pada saat ini itu imsak sejatinya tanbih, peringatan imsak. Cuman dikatakan imsak pun menjadi tidak ada masalah, karena itu isti'arah, minjem kata doang dengan makna yang kita khususkan begitu. Jadi sejatinya imsak dalam makna harus menahan diri dari hal yang batalin puasa waktu subuh.
Tapi imsak dalam arti memberikan peringatan agar tidak batal puasa kita, agar tidak makan minum ketika waktu subuh datang, itu namanya peringatan imsak. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal ini. Jadi itu justru cara kita atau mungkin cara ulama-ulama kita agar menjaga kita untuk tidak asal makan gitu ya. Artinya makannya diatur, time management, agar puasa kita menjadi puasa yang baik begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.